Halo, perkenalkan nama saya Sinta Wahyuni Purbatua. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Swasta Santa Maria Kemanjahe. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang cerita sejarah. Yang pertama yaitu pengertian dari cerita sejarah. Cerita sejarah ialah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lampau yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua ialah jenis-jenis cerita sejarah. Jenis-jenis cerita sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rekon faktual atau cerita ulang yang mengandung faktual. Contohnya laporan G30 SPKI. Yang kedua ada rekon imajinatif, cerita yang menceritakan imajinasi, contohnya seperti Candi Prambanan. Yang ketiga ada rekon pribadi atau cerita ulang yang mengandung kejadian di masa lampau yang penulisnya terlibat, contohnya Ainun dan Habibie. Yang ketiga struktur cerita sejarah. Struktur cerita sejarah dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, orientasi. Berisi bagian pengenalan, pembuka, berada di awal cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan kejadian dari awal hingga akhir serta kronologis cerita. Berada di bagian tengah dan berisikan 5W tambah 1H. Yang ketiga ada reorientasi. Bagian penutup atau bagian pendapat dari penulis terdapat pada bagian akhir cerita. Berikutnya ada perbedaan cerita sejarah dan novel sejarah. Yang pertama, cerita sejarah tokohnya benar-benar ada, sedangkan novel sejarah tokohnya bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, cerita sejarah alurnya ditulis berdasarkan urutan peristiwa di masa lampau yang pernah terjadi, sedangkan novel sejarah alurnya ditulis berdasarkan kreasi pengarang. Yang ketiga, cerita sejarah berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan novel sejarah berfungsi sebagai penghibur pembaca saja. Dan berikutnya, cerita sejarah tidak memiliki amanat, sedangkan novel sejarah menyematkan amanat di bagian akhir cerita. Yang terakhir kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah menggunakan kalimat bermakna lampau seperti kemarin, setelah, dan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal, contohnya itu sebelum, sejak, dan lain-lain lagi. Yang ketiga menggunakan kata kerja material, contohnya menyapu, memasak, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat menggunakan kata kerja mental, contohnya mengharapkan, merasakan. Dan yang kelima menggunakan kalimat langsung, contohnya menurut, merasa. Dan yang keenam atau yang terakhir menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tempat, tokoh, dan suasana. Contoh untuk menggambarkan sifat itu seperti jujur, baik. Contoh untuk menggambarkan suasana yaitu seram, hening, dan masih banyak lagi. Contoh untuk menggambarkan tempat itu seperti hutan, semak belukar, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan tentang teks cerita sejarah dari saya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan salam SMP.